Halo sahabat ternak, khususnya teman-teman Ria Farm di sini. Ketemu lagi dengan saya Ria di Ria Farm Channel. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana proses babi lahiran dan apa saja yang harus dilakukan. Tapi seperti biasa, sebelumnya kita subscribe dulu ya channel kita untuk support channel Ria Farm. Dan jangan lupa di like dan juga di share supaya bisa berbagi ilmu untuk teman-teman yang lainnya. Oke, thank you. Nah teman-teman, kali ini kita mau membahas tentang, tadi judulnya adalah proses lahiran babi, proses lahiran anak babi ya. Jadi nanti kita akan bahas di sini injeksinya apa aja, terus gimana sih ciri-ciri babi yang mau lahiran ya. Biasanya pulvanya itu akan mulai membengkak. Nah, jangan panik dulu, pulvanya ini bisa membengkak bisa sampai dengan 1 minggu biasanya. Jadi pertama-tama itu akan membengkak agak sedikit besar dan merah. Nah, jika proses lahiran itu semakin mendekat, nah ini pulvanya yang tadi itu bengkaknya itu besar, dia akan seperti mengkerut, menciut ya kan, jadi layu, sudah mulai layu. Nah itu tanda-tandanya induk babi mau lahiran. Dan juga puting susunya itu mulai membesar, perutnya juga itu sudah mulai turun. Jadi kalau induk babi yang sedang hamil normal itu perutnya masih besarnya di atas. Nah kalau udah proses mau lahiran itu bentuk perutnya itu sudah mulai turun, bulatnya itu sudah mulai turun karena sudah mau proses kontraksi babi lahiran. Dan pada saat sudah mau mendekati detik-detik lahiran itu akan mengeluarkan cairan-cairan kental yang berwarna sedikit coklat, dan kadang-kadang ada bulatan-bulatan seperti bubble gitu ya, kayak di minuman-minuman gitu, kayak bubble gitu. Jadi itu akan menetes terus. Nah itu kalian bisa suntikan oksitosin di sana, atau kalau memang itu proses lahirannya sudah cepet, kalian bisa suntikan pada saat anaknya sudah mulai lahir, itu nggak masalah. Nanti kita bahas di video kita kali ini, nanti bisa dilihat di situ. Nah jadi itu adalah ciri-ciri babi mau lahiran. Selain pulvanya membengkak ya kan, dan juga perutnya sudah mulai turun, dan air susu biasanya sudah mulai keluar. Jika kita pencet itu air susunya sudah mulai keluar. Nah kalau untuk di Bali sendiri, keyakinan orang Bali biasanya induk babi itu akan mencari hari-hari tertentu, yaitu hari-hari baik seperti purnama ya kan, bulan penuh, tilem, kajang klion, atau ada hari-hari tertentu itu pasti biasanya dia mencari hari-hari baik. Nah supaya tidak berlama-lama, kita saksikan aja video kita kali ini. And perlu digarisbawahi, ini adalah proses lahiran babi normal ya, secara normal. Jadi induk babi itu bisa lahiran dengan sendirinya tanpa bantuan. Nah nanti akan saya buatkan di video yang lain. Jika ada kesempatan saya akan membuatkan jika pada saat saya memberikan pertolongan untuk melahirkan pada induk babi. Dan untuk bahasan anak babi itu kita udah pernah bahas ya di video sebelumnya, yaitu bagaimana memberikan injeksi tahap pertama pada anak babi yang baru lahir. Jadi kalian bisa lihat di channel saya di situ, di searching aja di Google Ria Farm. Jadi di sana udah ada video-video saya yang udah kita buat yang sebelumnya. Nah ini adalah khusus untuk langkah-langkah apa saja, tahap-tahap apa saja yang kita lakukan pada saat induk babi melahirkan. Oke, silakan ditonton. Nah teman-teman, ini hari ini kita ada lahiran, proses lahiran. Nah itu jadi anak babi yang baru keluar ya, yang baru lahiran. Itu yang panjang itu adalah perutnya, yaitu dari plasentanya itu adalah untuk menyerap nutrisi makanan di dalam perut pada saat masih di dalam kandungan. Jadi sama seperti bayi ya, semuanya yang itu ada ari-arinya. Jadi ada perutnya itu yang untuk menyerap asupan makanan. Nah ini sudah ada 11 ekor. Jadi masih proses persalinan, proses melahirkan. Nah, untuk tahu apakah masih ada anak
di dalam perut induknya itu biasanya induknya masih seperti ini. Jadi masih seperti mengeden ya, ingin menahan perutnya itu supaya uh, masih mendorong anaknya yang masih ada di dalam perut gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri anak babi itu sehat. Jadi biasanya akan langsung mencari puting susu induk babi. Nah, untuk injeksi yang kita berikan itu bisa intrasin seperti ini yang kandungannya adalah oksitosin. Nah, ini juga sudah ada langsung untuk dosisnya. Untuk dosisnya sendiri, nah ini kan ada tulisannya oksitosin. Kurang jelas ya. Nah, ini udah jelas oksitosin gitu. Jadi intrasin ini adalah kandungannya itu oksitosin. Itu untuk induk babi yang beratnya itu sudah sekitar 150 kilo, kalian bisa kasih dengan dosis sampai dengan 5 cc. Jangan lebih, itu udah takarannya. Jadi fungsinya oksitosin di sini itu adalah untuk mempercepat proses lahiran, ya kan, sebagai obat perangsang untuk mempercepat proses lahiran induk babi, dan juga untuk merangsang keluarnya air susu. Jadi supaya air susu induknya ini itu keluar dengan bagus. Nah, itu ada mengandung zat oksitosin. Nah, ini seperti biasa cara menyuntikannya itu di bagian leher ya, jangan di bagian tulang ya kan, jangan terlalu ke bawah juga, jadi di tengah-tengah. Itu kalian suntikan pada induk babi. Nah, ini adalah suntikan pertama yang bisa kalian berikan pada induk babi. Ini oksitosin bisa kalian berikan sebelum melahirkan atau pada saat sudah proses lahiran seperti ini juga nggak masalah. Jadi untuk mempercepat prosesnya keluarnya anak babi, karena kan kalau anak babi itu kan anaknya banyak ya, jadi bisa 10, 11, ya kan 12, bahkan ada yang sampai 15, 20. Nah, supaya tidak terlalu lama proses lahirannya, jadi induk babi itu kita suntikan perangsang yang kandungannya itu oksitosin gitu. Jadi zat oksitosin ini sebagai mempercepat proses lahiran, itu juga bisa merangsang keluarnya air susu supaya lebih banyak itu. Selebihnya lagi untuk di daerah yang panas, karena di daerah panas itu induk babi itu banyak kehilangan zat yang namanya oksitosin yang bisa merangsang pembentukan air susu. Tapi biasanya untuk di daerah dingin itu tidak perlu, karena kandungan oksitosin di dalam tubuh induk babi itu sudah cukup banyak karena udaranya sudah dingin, jadi bagus untuk si induk babi gitu. Nah, itu adalah suntikan pertama yang kita kasih sebelum kita menyuntikkan yang namanya antibiotik. Antibiotik ini biasanya kita akan suntikan setelah proses lahiran selesai gitu. Jadi supaya tidak berbarengan. Jadi ada beberapa induk babi yang tidak kuat dengan ini obat. Jadi karena lahirannya banyak, kondisinya menurun ya kan, apalagi anaknya banyak. Nah, prosesnya lama, jadi si induk babi ini kehilangan banyak energi. Jadi tidak bagus jika kalian langsung langsung disupport dengan obat-obatan. Itu kadang bisa jadi jantungnya nggak kuat, jadi nggak bagus. Jadi lebih bagus satu-satu kasih jeda. Nah, untuk antibiotik yang saya gunakan di sini itu adalah long amok atau antibiotik yang kandungannya adalah amoksisilin. Jadi ada long amox, ada juga yang namanya betamok, ada juga yang namanya intramox. Nah, macam-macam antibiotik ini kandungannya sama, yaitu kandungannya itu adalah amoksisilin. Kenapa kita memilih amoksisilin? Karena amoksisilin ini bisa membantu mengurangi rasa sakit pada saat setelah proses lahiran pada induk babi, dan juga bisa memulihkan rasa ingin makan gitu loh, nafsu untuk makannya itu si induk babinya ini jadi bisa lebih cepat, karena biasanya induk babi setelah proses lahiran itu gak mau makan 2 hari sampai 2 hari, atau hari pertama, hari kedua biasanya gak mau makan. Nah,
biasanya setelah disuntikan antibiotik dengan kandungan amoksisilin ini, induk babi ini biasanya langsung mau makan gitu. Jadi supaya tidak ada jeda, karena penting induk babi setelah proses lahiran itu mau makan, jadi kan air susunya itu tidak akan berhenti atau macet di tengah jalan gitu. Nah, untuk proses hari lahiran pertama anak babi seperti ini, diusahakan dibantu setiap anak babi itu mendapatkan air susu yang cukup, karena air susu pada induk babi pada saat hari pertama proses lahiran itu banyak mengandung yang namanya zat kolostrum. Jadi seperti antibiotik alami yang diproduksi oleh induk babi. Jadi dari air susu. Jadi air susu yang pertama kali keluar dari induk babi itu mengandung yang namanya zat kolostrum, antibiotik alami. Itu hanya keluar di hari pertama pada saat induk babi melahirkan. Jadi ini juga menentukan anak babinya nanti akan lebih sehat kalau dia bisa mengkonsumsi sebanyak-banyaknya air susu pada hari pertama pada induk babi ini, karena nanti imun tubuhnya itu terbentuk dari sana. Jadi sebenarnya dari air susu induk babi itu pun sudah punya antibiotiknya sendiri untuk imun anak babi nanti. Jadi kalian dibantu pada saat proses hari pertama itu, dibantu anak babi supaya dapat susu yang cukup gitu. Jadi dan karena pada hari pertama proses lahiran ini anak babi ini seperti ini, dia masih mencari-cari puting susu yang mana gitu, yang biasanya dia akan akan digunakan untuk mengkonsumsi air susu sampai seterusnya. Jadi ini jangan sampai ada anak babi yang masih berebut puting susu, karena nanti kalau ini susah gitu. Nah, ini adalah proses ari-ari yang sudah mau akan keluar dari induk babi. Nah, ini artinya proses lahiran itu sudah mau selesai. Jadi ini plasentanya. Kalau kita biasanya bilangnya ari-ari ya. Plasentanya udah mau selesai, itu menandakan proses lahiran dari induk babi ini sudah selesai gitu. Nah, itu adalah plasenta babinya. Jadi biasanya banyak. Itu panjang dan itu bisa sampai 2 kali keluar. Nah, ini adalah dari oksitosin tadi itu juga bisa merangsang cepat selesai proses lahirannya. Teman-teman, jadi ini adalah tahapan yang kita lakukan di Ria Farm pada saat proses babi melahirkan, dan ini adalah proses babi lahiran secara normal ya. Jadi ada beberapa yang tidak normal, jadi kita harus bantu untuk merogoh anaknya itu ke dalam perut. Jadi nanti akan saya coba buatkan videonya jika memang ada kelahiran yang tidak normal. Jadi ini adalah proses normal lahiran anak babi gitu. Jadi untuk anak babi yang sehat sendiri, begitu keluar dari perut babi, itu dia akan mencari-cari puting susu induknya. Nah, itu dia akan memilih-milih puting yang mana yang akan dia gunakan untuk seterusnya itu. Jadi ini adalah info yang bisa kita berikan, semoga bisa bermanfaat ya buat kalian. Dan ciri-ciri induk babi yang bagus pada saat menyusui adalah dia akan mengeluarkan suara pada saat anak babi ini menyusu, seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi dia ada suaranya gitu. Jika induk babi mengeluarkan suara seperti tadi itu artinya induk babi sedang memompa air susunya untuk keluar lebih banyak. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri induk babi yang bagus, mau memompa air susunya untuk keluar lebih banyak agar bisa lebih banyak dikonsumsi oleh anak babi. Gitu, teman-teman. Nah, dan ini juga seperti ini contoh plasenta yang sudah selesai keluar ya. Ini plasentanya. Jadi banyak, bisa 2 kali sampai 3 kali. Nah, teman-teman, biasanya juga anak babi itu biasanya kita ambil sampel ya untuk ditimbang. Nah, seperti ini 1,6. Jadi anak babi itu bobot lahirnya itu normal adalah 1,2 sampai 1,5. Nah, ini anak babi saya
sampai 1,7 nih, 1,7. Jadi di atas bobot normal. Ini ada satu yang paling kecil, beratnya cuman 790 gram. Nah, ini di bawah bobot normal. Ini yang paling kecil, ada satu ekor paling kecil, beratnya sekian. Dan ini satu lagi 1,5. Nah, berat bobot babi yang ideal tuh ini 1,2 sampai 1,5. Jadi itu adalah berat ideal bobot anak babi gitu. Jadi ini kita timbang, beberapa kita ambil sampel untuk, nah ini 1,2 sekian. Jadi normal. Jadi itu untuk kita tahu bagaimana normal nggak anak babi yang kita hasilkan berat rata-ratanya gitu. Dan ini adalah tanggal kawinnya. Kita waktunya untuk ngecek nih. Jadi pada saat kita kawinkan adalah tanggal 10 bulan 4. Jadi sampai lahir sekarang adalah ada 105 hari gitu teman-teman. Jadi biasanya induk babi itu 105, maksimum 120 hari biasanya pasti sudah lahir gitu. Nah, sekian info tentang babi lahiran kita kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa dukung terus channel kita Delia Farm dengan cara memberikan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Thank you for watching. Salam peternak dari Bali dan jaya peternak babi. Bye bye.